teladan penjala ikan. Kalau kita memperhatikan Bapak Mama, ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jala untuk menangkap ikan. Satu perintah Tuhan kepada Simon Petrus untuk menangkap ikan di tempat yang dalam. Bapak Mama, Petrus sebenarnya punya alasan yang rasional untuk menolak atau mengabaikan perintah Yesus. Mengapa? Yang pertama, Tuhan Yesus ini adalah tukang kayu dan bukan nelayan. Ya. Bagaimana nelayan harus menuruti perintah tukang kayu dalam hal menangkap ikan? Bapak Ote tukang, no? Anggaplah Bapak Ote sudah tahu dunia perpancingan. Lalu orang datang tawar sama Bapak Ote. Bapak Ote perintah mau Bapak Miku sudah setahun. Katakanlah Bapak El yang tiap hari hanya hidup di laut. Bapak El bilang apa? Lalu diukur kayu, diukur semen, diukur batu apa dan lain-lain, dan jangan datang urus ini. Nah, Bapak Mama, hal yang kedua Petrus menolak Yesus bahwa perintah Tuhan untuk masuk ke dalam, masuk lebih jauh lagi untuk menangkap ikan itu dengan siang hari. Kalau kita mau bilang siang hari pancing ikan dapat, ya mungkin dapat yang sepotong-sepotong. Tapi kalau waktu malam, ikan main lebih ramai. Betul kosong. Bahkan saking ramainya banyak orang yang suka musim pancing, so datang gereja karena mengantuk. Lalu yang ketiga, kalau orang bukan ikan menggali jauh di air dalam bisa. Tapi kalau orang jalan ikan ini, jalan mesti tinggi, ya toh, besar, supaya waktu buang itu ada dalam sedikit. Nah, ini alasan-alasan sebenarnya alasan yang masuk akal. Petrus menolak, apalagi sepanjang malam jom kerja keras, tapi tidak dapat apa-apa. Bapak Mama, Petrus punya alasan, tapi dari bagian ini saya mengajak kita untuk melihat beberapa hal dari teladan penjala ikan ini. Petrus dan teman-teman, tapi fokus saya ada pada si Petrus. Teladan apakah itu? Yang pertama Bapak Mama kita belajar dari Petrus, yaitu dia memiliki ketaatan. Ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Sepanjang malam kami bekerja keras, tetapi kami tidak menangkap apa-apa. Lihat kalimat yang saya garis bawahi. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tadi saya katakan bahwa dia punya alasan yang masuk akal untuk tolak perintah Yesus. Tapi karena Tuhan menyuruhnya, maka dia mau melakukannya. Bapak Mama, ini perintah Tuhan dan ini teladan yang baik bagi kita semua. Berapa banyak perintah Tuhan yang tidak mau kita lakukan. Kadang-kadang kita berpikir sesuatu yang masuk akal dulu baru kita mau taat pada perintah itu. Dan ada hal yang lebih mengerikan lagi bahwa hal itu adalah sesuatu yang masuk akal tapi kita tidak mau taat.
kita pikirkan ini, perintah Tuhan untuk kita supaya menguduskan hari Sabat. Siapa yang taat perintah ini? Apa ini masuk akal? Masuk akal. Apalagi untuk sesuatu yang mungkin kita berpikir tidak masuk akal, lebih kita tidak taat lagi. Coba perhatikan Ulangan 20 ayat 8 sampai 11. Ulangan 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tidak hanya perintah kita bilang ingat hari Sabat, tapi ada perintah ingat dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, dan janganlah engkau melakukan pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Untuk hal ini saja, perintah Tuhan yang satu ini saja, berapa banyak kita yang taat? Perintah Tuhan untuk membuang dosa, berapa orang yang mau taat tentang ini? Berapa orang yang mau berjuang untuk melepaskan dosa? Bapak mama saudara-saudara yang terkasih, ada banyak kita yang kira cukup kita menjadi orang Kristen itu sudah pas. Mimbar kita ini kuat dengan pengajaran doktrin. Ada yang kira cukup beta tahu tentang keselamatan itu seperti apa. Percaya Tuhan Yesus, bepung dosa-dosa sudah tebus, sepenting beta hidup sembarangan. Tidak bisa. Waktu kita percaya Roh Kudus menuntun kita untuk membuang dosa-dosa kita. Kalau saya melihat di dalam jemaat kita ini masih pelihara dosa yang banyak, itu bukan jatuh, tetapi menikmati dosa itu, menjadi kebiasaan hidup. Salah satu contohnya itu adalah minum mabuk. Itu bukan jatuh lagi, tapi sengaja. Padahal firman Tuhan dengan jelas menyuruh kita membuang dosa itu. Yesaya 5 ayat 22, celakalah mereka yang menjadi jago minum. Bahkan firman Tuhan memberikan kecaman, ancaman bagi mereka yang jago minum. Bukan hanya itu, dan juara dalam mencampur minuman keras. Yang jago minum celaka, dan yang jago campur, yang jago meracik, yang jago bikin sopi, yang jago bikin laru pun celaka. Siapa yang mau taat akan hal ini? Amsal 22 ayat 1, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah beribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karena ada orang bilang, minum besok beribut, minum es tidur diam-diam. Tetapi firman Tuhan mencatat. Bapak Petrus punya ketaatan yang luar biasa, punya alasan untuk menolak Tuhan Yesus dan tidak mau taat kepadanya. Tetapi lihatlah, kalau Tuhan yang suruh, saya akan melakukannya. Tuhan yang suruh. Mungkin di antara kita berkata, kapan Tuhan suruh saya? Yang ngomong tentang itu adalah pendeta, omong tentang itu adalah majelis, bukan Tuhan. Karena Tuhan sudah menulis semua di dalam firman-Nya, dan kita wajib untuk tunduk taat kepada firman Tuhan.